Seekor kucing yang masih muda mulai menunjukkan sesuatu yang tidak biasa pada suatu sore. Mungkin awalnya hanya lesu, makan sedikit, lalu berhenti. Atau perutnya tampak membesar, tapi badan terasa kurus. Tidak ada yang salah dengan cara bermainnya kemarin. Tidak ada tanda-tanda yang jelas. Tapi tubuhnya sudah mulai berubah jauh sebelum itu terlihat dari luar. Dan inilah yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuhnya. Pernahkah kamu merasa kucingmu tampak sehat-sehat saja, lalu tiba-tiba mulai berubah? Kenapa kucing yang kemarin masih aktif bisa mendadak lesu dalam hitungan minggu? Dan kalau semuanya tampak biasa di luar, apakah mungkin ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi di dalam tubuhnya? Coronavirus Valley atau Fekov bukan makhluk yang rumit. Dia tidak punya otak, tidak punya rencana jahat, tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Instruksi yang sangat sederhana dan sangat efisien untuk mereplikasi diri di sel epitel usus kucing. Satu-satunya yang dia lakukan adalah mencari sel yang tepat, masuk dan menyalin dirinya sendiri, berulang, tanpa henti. Dan dalam tubuh kucing, sel yang dia cari itu kebetulan adalah sel-sel mukosa usus. Di sanalah dia hidup damai. Sebagian besar waktu tanpa menimbulkan masalah serius, hanya menyebabkan diare ringan, atau bahkan tanpa gejala. Tapi, kadang, dan inilah yang membuat FVP berbeda, virus ini melakukan kesalahan. Satu mutasi kecil di ujung gennya mengubah segalanya. Tiba-tiba, dia tidak hanya bisa menginfeksi sel usus, dia sekarang bisa masuk ke makrofag, sel imun yang seharusnya menjadi garda terdepan kucing. Dari situ, semua yang kita lihat dari luar, demam yang tidak turun, perut buncit berisi cairan, mata yang berubah warna, semuanya adalah konsekuensi dari satu proses yang sebenarnya sangat elegan dalam ketidaksempurnaannya. Kalau virus ini sebenarnya bisa hidup damai di usus sebagian besar kucing, kenapa pada sebagian kasus justru berubah menjadi penyakit yang mematikan? Apa yang sebenarnya memicu perubahan itu? Apakah masalahnya ada pada virusnya, atau justru pada respons tubuh kucing sendiri? Dan kalau bukan sekadar virus jahat, berarti ada mekanisme yang jauh lebih rumit di baliknya. Ketika coronavirus Valley pertama kali masuk, biasanya melalui hidung atau mulut. Dari kotoran kucing lain yang terinfeksi, tubuh kucing tidak langsung tahu ada yang salah. Ada jeda, masa inkubasi yang panjang, virus bereplikasi di sel usus, lalu keluar bersama tinja. Pada sebagian besar kucing, sistem imun akan mengendalikannya. Mereka akan pulih, menjadi pembawa sehat, dan mungkin tidak pernah sakit. Tapi, pada sebagian kecil, dan ini yang tidak bisa diprediksi, virus bermutasi di dalam tubuh satu kucing. Versi mutan ini tidak lagi menempel pada sel usus. Dia memburu makrofag. Begitu masuk ke dalam sel imun itu, virus menjadikan sel tersebut sebagai kendaraan. Makrofag yang seharusnya memakan patogen, sekarang justru membawa virus ke seluruh tubuh. Ke hati, limpa, ginjal, otak, dan selaput perut. Disinilah yang membuat FVP berbeda dari penyakit virus lainnya. Dia memicu peradangan yang luar biasa. Makrofag yang terinfeksi melepaskan sinyal kimia yang memanggil sel-sel imun lain. Mereka berkumpul, membentuk benjolan kecil di sekitar pembuluh darah, granuloma, dan dari dinding pembuluh darah yang meradang itu, cairan bocor ke rongga perut atau dada. Itulah kenapa perut kucing bisa membesar seperti balon, sementara otot-ototnya habis. Bukan cacing, bukan kegemukan, itu adalah cairan peradangan yang dihasilkan oleh perang saudara di dalam tubuhnya sendiri. Penelitian tahun 2024 menemukan, virus FVP menyembunyikan diri dari sistem imun kucing dengan sebuah perisai bernama NSP-16. Kemudian, saat para ilmuwan mematikan perisai itu, tubuh kucing bisa kembali mendeteksi dan melawan virus. Studi internasional membandingkan profil RNA darah kucing FVP. Hasilnya, begitu virus hilang dari peredaran, respons imun yang merusak tubuh berhenti dalam hitungan hari dan bukan minggu. Tapi yang membuat FVP semakin membingungkan, bagi dokter hewan sekalipun, adalah penyakit ini hadir dalam dua bentuk yang sangat berbeda. Yang pertama, disebut FVP basah, atau efusif. Inilah yang paling dikenal. Ketika peradangan pembuluh darah di rongga perut atau dada parah, cairan merembes keluar, perut kucing membesar seperti balon. Jika cairan menumpuk di dada, kucing akan sesak napas, terengah-engah, bahkan bernapas dengan mulut terbuka. Ini bentuk yang paling dramatis dan paling cepat dikenali. Tapi ada bentuk kedua, FVP kering, atau non-efusif. Di sini, tidak ada cairan yang terlihat. Perut tidak membesar. Yang terjadi justru lebih sulit dideteksi.
Peradangan membentuk granuloma, benjolan-benjolan kecil di organ-organ dalam seperti hati, ginjal, limpa, atau bahkan di otak dan mata. Akibatnya, gejalanya tergantung organ mana yang terkena, kuning jika di hati, tremor atau kejang jika di otak, perubahan warna mata, atau kebutaan jika di mata. Dan inilah yang paling menyiksa pemilik. FEP kering bisa berjalan berminggu-minggu dengan demam naik turun, lesu, kurus, tanpa tanda yang khas. Seringkali salah didiagnosis sebagai toksoplasma, kanker, atau penyakit lain yang juga jarang diketahui. Kedua tipe ini tidak eksklusif. Seekor kucing bisa mulai dengan FEP kering, lalu muncul cairan di perutnya di minggu-minggu berikutnya. Atau sebaliknya, memahami dua wajah FEP ini penting karena satu alasan sederhana. FEP basah lebih mudah dicurigai, tapi FEP kering sering terlewat sampai terlambat, dan keduanya sama-sama mematikan jika tidak ditangani. Laporan dari Korea Selatan pada tahun 2025, seekor kucing berusia 7 tahun dengan FEP kering hanya pada usus besarnya, bukan di hati atau mata. Ini menunjukkan bahwa FEP kering bisa menyerang organ manapun, bahkan yang tidak biasa. Jika FEP berasal dari feline coronavirus yang umum, kenapa hanya sebagian kucing yang berkembang menjadi penyakit fatal? Apakah yang lebih menentukan adalah perubahan virusnya atau respons imun kucing sendiri? Jadi, pada FEP, siapa sebenarnya yang paling banyak merusak tubuh, virus, atau sistem imun inang? Yang paling sering terjadi bukan karena pemilik tidak peduli, tapi karena tanda-tanda awalnya terlihat seperti hal biasa. Demam ringan setelah bermain, bisa jadi hanya kelelahan, perut sedikit membesar setelah makan, mungkin kembung, mata sayu dan tidak nafsu makan. Semua kucing pernah mengalami itu, dan disitulah jendela waktu yang paling berharga sering terlewat. Kalau kamu memperhatikan bahwa demamnya datang dan pergi selama lebih dari seminggu, atau bahwa kucing tetap mau makan tapi berat badannya terus turun, itu sinyal yang jauh lebih penting dari yang terlihat. Atau yang lebih jarang diketahui, perubahan warna mata, uveitis, peradangan di dalam bola mata, membuat iris berubah dari kuning keemasan menjadi keruh kemerahan. Itu bukan mata merah biasa. Itu adalah salah satu petunjuk paling awal bahwa virus sudah mencapai sistem saraf pusat. Tubuh kucing tidak berbohong. Dia selalu menyampaikan sesuatu. Kita yang perlu belajar membacanya. Memahami FEP bukan soal takut, tapi soal tahu apa yang sebenarnya sedang kamu hadapi. Selama bertahun-tahun, FEP dianggap 100% fatal. Tidak ada obat. Satu-satunya cara adalah mencegah dengan vaksin yang perlindungannya terbatas, atau dengan menjaga kebersihan lingkungan. Tapi hari ini, kita tahu lebih banyak. Obat antiviral, seperti GS441524, yang bekerja dengan cara memblokir replikasi virus, telah menyelamatkan ribuan kucing. Biaya masih tinggi, akses tidak selalu mudah, tapi pilihan itu ada. Dan itu perubahan besar. Bahkan, studi internasional menguji 17 ekstrak jamur terhadap enzim utama FEP. Jamur Phallus indusiatus yang bentuknya seperti cadar, menghambat enzim tersebut hingga 69%, mendekati obat antiviral standar. Hewan peliharaan tidak bisa menceritakan apa yang mereka rasakan, tapi biologi mereka selalu bercerita. Kalau kita tahu cara mendengarnya, demam yang tidak jelas asalnya, perut yang berubah bentuk, mata yang tidak biasa itu adalah bahasa tubuh yang menunggu untuk dipahami. Dan coronavirus feline yang hari ini kita pahami sudah ada jauh sebelum kucing peliharaan ada. Virus ini berevolusi bersama kucing liar ribuan tahun lalu. Kitalah yang membawa mereka ke dalam rumah, ke dalam kepadatan, ke dalam jangkauan virus yang bermutasi. Maka memahaminya adalah tanggung jawab kita, bukan untuk panik, tapi untuk melihat kucing kita dengan cara yang berbeda. Sebagai makhluk yang tubuhnya selalu berbisik, sebelum akhirnya berteriak. Apakah kita benar-benar bisa mencegahnya sepenuhnya? Jika yang paling penting adalah mengenali tandanya lebih awal, seberapa peka kita terhadap perubahan kecil pada kucing kita, dan pada akhirnya, apakah kita sudah cukup memahami cara kucing kita berbicara lewat tubuhnya? Jika menurutmu satu perspektif ini layak sampai ke lebih banyak pemilik kucing, yang mungkin sedang bingung, takut, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, silakan tekan tombol like. Bantu video ini ditemukan oleh mereka yang membutuhkan cerita yang jujur. Dan kalau kamu belum, subscribe dulu. Karena ke depan, kita akan membongkar penyakit-penyakit lain pada kucing dan anjing dengan cara yang sama. Tanpa membuatmu takut, tapi membuatmu paham. Sekarang,
Aku ingin dengar dari kamu. Pernahkah kucingmu menunjukkan tanda-tanda aneh yang sempat kamu abaikan? Lalu ternyata itu penting? Atau mungkin kamu salah satu yang pernah berhadapan langsung dengan EVP? Entah itu selamat, entah itu kehilangan. Cerita kamu bisa jadi petunjuk bagi pemilik lain yang sedang berada di posisi yang sama. Sekarang, aku ingin dengar dari kamu. Hari ini kita sudah melihat bahwa EVP bukan monster. Dia adalah virus biasa yang melakukan kesalahan. Ditambah sistem imun yang terlalu bersemangat. Dan kita hanyalah makhluk yang membawa kucing ke dalam rumah, ke dalam risiko, lalu memilih untuk bertanggung jawab dengan cara memahaminya. Sampai jumpa di episode berikutnya, jaga kucingmu. Tapi yang lebih penting, pelajari caranya dia bicara dengan bahasa tubuhnya.